Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Aminul Baidi, SAG MPDI, dan teman-teman mahasiswa semester 1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ahmad Salatiga yang saya hormati pula. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dan kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Peran dan Fungsi Rukun Iman dalam Pembentukan Karakteristik Tangguh dan Istiqomah terhadap Perkembangan Generasi Milenial. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Slamet Muhamim, NIM 2023112001. Yang kedua ada Indra Hermansyah, NIM 2023112013. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Fazayune Waidasan, NIM 2023112021. Sebelum masuk ke materi, ada latar belakang yang teman-teman perlu ketahui loh tentang materi yang akan kita sampaikan, yaitu iman sebagai landasan Islam dan ihsan. Iman sebagai bentuk manifestasi iman dan ihsan. Sedangkan ihsan mengusahakan agar keimanan dan keislaman yang sempurna. Dalam agama Islam terdapat pilar-pilar keimanan yang dikenal dengan rukun iman, yang terdiri dari 6 pilar. Yang pertama ada iman kepada Allah. Yang kedua ada iman kepada malaikat-malaikat Allah. Ketiga ada iman kepada kitab-kitab Allah. Keempat ada iman kepada rasul-rasul Allah. Kelima ada iman kepada hari kiamat. Dan yang terakhir ada iman kepada qada dan qadar. Menurut Yusuf Hadi dalam artikel Millennial Trend 2016, generasi milenial atau millennial generation adalah generasi yang lahir dalam rentang waktu awal tahun 1980 hingga tahun 2000. Generasi milenial sangat memanfaatkan teknologi dan informasi. Karena adanya kemajuan teknologi dan informasi, dan generasi milenial dapat melakukan aktivitas menjadi sangat mudah, instan, serta update dengan informasi terkini. Dengan adanya perubahan gaya hidup dan perilaku generasi milenial tersebut, maka dalam rangka pembentukan karakter melalui rukun iman secara nyata sudah banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada tujuan. Teman-teman tahu nggak sih apa tujuan dari materi yang akan kita sampaikan pada presentasi kali ini? Yang pertama tentunya mengetahui definisi rukun iman. Selanjutnya menjelaskan peran dan fungsi rukun iman dalam pembentukan karakteristik. Selanjutnya membentuk karakter generasi milenial. Dan yang terakhir menumbuhkan rasa iman kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, serta beriman kepada qada dan qadar terhadap generasi milenial. Selanjutnya yaitu manfaat. Manfaat bagi mahasiswa adalah mahasiswa dapat mengimplementasikan rukun iman dalam pembentukan karakteristik tangguh dan istiqomah, serta mahasiswa dapat memahami pentingnya menerapkan rukun iman dalam kehidupan sehari-hari agar mendapat hikmah. Yang kedua ada manfaat bagi akademik atau kampus, yaitu dapat memperdalam pengetahuan mengenai peran rukun iman terhadap pembentukan karakteristik yang tangguh dan istiqomah guna meningkatkan kualitas pembelajaran bagi mahasiswa. Dan yang terakhir ada manfaat bagi masyarakat, yaitu masyarakat dapat memahami dan menerapkan lebih dalam tentang peran rukun iman terhadap pembentukan karakteristik yang tangguh dan istiqomah. Nah, gimana nih teman-teman? Kan di awal tadi aku udah spill sedikit materi dari kelompok kami. Pastinya teman-teman mulai menebak-nebak gak sih apa isi materi yang akan dipresentasikan selanjutnya? Daripada teman-teman semua penasaran, mending kita dengerin langsung penjelasan dari rekan saya, yaitu Mas Slamet Muhamim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Slamet Muhamim. Kali ini saya akan menyampaikan paparan tentang pengertian rukun iman dan hikmah beriman. Dalam presentasi kami yang berjudul Peran dan Fungsi Rukun Iman dalam Pembentukan Karakteristik Tangguh dan Istiqomah terhadap Perkembangan Generasi Milenial. Tentang pengertian rukun iman, iman berarti membenarkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, hari kiamat, serta qada dan qadarnya.
Rukun iman sendiri artinya kepercayaan dalam diri. Seorang Islam dikatakan beriman bila ia percaya pada rukun iman. Peran dan fungsi rukun iman dalam pembentukan karakteristik. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Dengan beriman kepada Allah, kita akan selalu merasa apa yang kita lakukan itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan menambahkan sikap diantaranya berbuat baik, takwa, malu, syukur, sabar, ridho, dan keputusan Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Iman pada malaikat Allah berarti percaya atau yakin dengan sepenuh hati bahwa malaikat ada dan diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari nur atau cahaya yang bertugas mengawasi dan mencatat apapun perbuatan yang manusia kerjakan. Adapun contoh sikap beriman kepada malaikat antara lain berhati-hati setiap yang kita lakukan, tenang karena malaikat selalu mengawasi, banyak bersyukur dan selalu taat. Yang tiga, iman kepada kitab, yakni meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya kepada rasul-rasulnya untuk disampaikan kepada seluruh umat di dunia agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Adapun contoh perilaku yang mencerminkan kepada iman kepada kitab-kitab Allah, yaitu meyakini bahwa sebelum Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya sebagai pedoman beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, iman kepada nabi dan rasul ialah percaya bahwa Allah telah memilih di antara anak dan cucu Adam alaihi wassalam diutus untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar mereka hidup bahagia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Adapun perilaku yang mencerminkan iman pada Rasul yaitu berperilaku cerdas dan bijaksana atau fatona, berperilaku jujur dan benar atau sidik, senantiasa sabar dalam menghadapi cobaan. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Iman dibagi menjadi dua, yakni kiamat sugro atau kiamat kecil dan kiamat kubro atau kiamat besar. Dengan beriman kepada hari akhir, seorang muslim akan bersifat rajin beribadah, selalu berbuat baik, jujur, berusaha untuk tidak berbuat dosa, dan hormat kepada kedua orang tua. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar adalah setiap manusia wajib mempunyai itikad atau keyakinan yang sungguh-sungguh bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh seluruh makhluk. Contoh beriman kepada qada dan qadar yaitu ilmu Allah yang komprehensif dan meliputi semua makhluk, beriman kepada catatan Allah di Lauhul Mahfuz. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang hikmah mengimplementasikan rukun iman. Hikmah beriman kepada Allah. Yang pertama, selalu mendapat pertolongan dari Allah. Yang kedua, hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Yang ketiga, sepanjang hidupnya tidak akan pernah merasa rugi. Hikmah beriman kepada malaikat. Yang pertama, memberi motivasi untuk selalu taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memberi rasa optimis untuk selalu berusaha karena Allah Subhanahu wa taala akan memberi ilmu melalui malaikat Jibril dan memberi rezeki melalui malaikat Mikail. Yang ketiga, menyadarkan kita akan kebesaran, keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, karena kebesaran yang makhluk adalah sebagai bukti kebesaran penciptanya. Hikmah beriman kepada kitab. Yang pertama, meningkatkan kualitas kehidupan. Yang kedua, mengajarkan cara membangun kehidupan bermasyarakat. Yang terakhir, yang ketiga, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah beriman kepada nabi dan rasul. Yang pertama, memiliki teladan dan contoh dalam hidup. Yang kedua,
mencintai para rasul dengan mengikuti dan mengamalkan ajarannya. Yang ketiga, terdorong untuk berperilaku dan bersikap baik. Hikmah beriman kepada hari akhir. Contoh yang pertama, selalu beramal soleh dan meningkatkan takwa. Yang kedua, menjauhi kemaksiatan dan berbuat yang buruk. Yang ketiga, muncul rasa takut tidak mampu mempertanggungjawabkan. Hikmah beriman qadha dan qadar. Yang pertama, melatih diri untuk banyak bersyukur dan bersabar. Dan kedua, menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. Dan terakhir kali, yang beriman qadha dan qadar, yang ketiga, menjadi orang yang berjiwa tenang dan selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian paparan saya tentang pengertian rukun iman dan hikmah beriman. Semoga iman kita selalu terjaga sehingga mendapatkan hikmah bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menumbuhkan keimanan kepada generasi milenial. Generasi muda penting untuk memiliki iman dan takwa yang kuat. Yang pertama, mereka harus menjadi pribadi yang soleh terlebih dahulu agar bisa mendoakan kedua orang tuanya dan orang yang di sekitarnya. Generasi milenial harus mempunyai iman yang kuat agar mampu mengontrol diri sendiri di tengah arus negatif globalisasi dan agar bisa menjadi pemimpin yang adil. Kesimpulan, iman berarti membenarkan Allah dan membenarkan Nabi Muhammad SAW, malaikat-malaikat, kitab-kitab, hari kiamat, dan juga qadha dan qadarnya. Penanaman karakter dasar kepribadian implementasi rukun iman seharusnya menumbuhkan sifat-sifat mulia, seperti tanggung jawab, selalu berusaha berbuat baik, rendah hati, menjauhi segala larangan Allah, bertawakal kepada Allah, sabar, hati tenang, tidak mudah putus asa, berjiwa sosial, jujur, optimis, selalu mensyukuri nikmat Allah. Dalam proses menanamkan karakter yang mencerminkan rukun iman tersebut, perlu diadakan kolaborasi dari orang tua dan juga sosial. Orang tua sebagai pemimpin mampu membuat interaksi sosial dalam lingkungan keluarga dengan memberikan aturan yang jelas, disiplin, perhatian, bahkan hukuman, sehingga terwujud kondisi lingkungan keluarga yang baik. Sedangkan lingkungan sosial diharapkan memberikan pengalaman, pembelajaran, dan proses untuk mencapai karakter tangguh dan istiqomah. Materi di atas menunjukkan bahwa peran rukun iman terhadap pembentukan karakteristik yang tangguh dan istiqomah terhadap generasi milenial penting bagi kehidupan kedepannya. Karena dengan menerapkan rukun iman banyak hikmah yang didapatkan, seperti mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dimudahkan segala urusannya. Kita dianjurkan selalu istiqomah agar mendapatkan hasil yang maksimal. Demikian pula dengan semua orang Islam sangat dianjurkan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mendapatkan ridho dan hidayahnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kita harus meningkatkan semangat keagamaan dan kita juga harus menumbuhkan rasa iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qadha dan qadar. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga apa yang kelompok kami sampaikan dapat menjadi bekal untuk kita semua di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.